Manchester United kembali melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan keempat Liga Premier setelah mengalahkan Southampton dengan skor 0-1. Bermain di St Mary's Stadium, The Red Devils yang turun tanpa sang kapten Harry Maguire dan Cristiano Ronaldo sejak menit awal mengandalkan para pemain yang pekan lalu berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1. Hasilnya, Setan Merah mampu menguasai pertandingan di awal babak pertama. Namun sayangnya, percobaan yang dilakukan oleh Christian Eriksen dan kawan-kawan masih belum mampu menembus pertahanan Southampton. Sementara itu, tuan rumah sesekali mencoba melakukan serangan dengan mengandalkan striker utama mereka, Che Adams. Tidak ada peluang berbahaya di sepanjang babak pertama dan skor 0-0 pun bertahan hingga jeda. Di babak kedua, MU langsung mengambil inisiatif serangan untuk mencetak gol pembuka. Hasilnya, di menit ke-55, Bruno Fernandes sukses mencetak gol untuk Setan Merah yang memanfaatkan umpan dari Diogo Dalot. Gol tersebut sekaligus menjadi gol pertama Bruno Fernandes bersama MU di Liga Inggris musim ini. Tertinggal 1-0, tuan rumah Southampton mulai tampil terbuka untuk menggeser ketertinggalan. Southampton sempat memiliki peluang saat Scott McTominay terlihat menyentuh bola di dalam area kotak penalti. Namun, insiden yang terjadi di menit ke-60 itu justru tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit yang memimpin. Dalam tayangan ulang, McTominay sedang berupaya untuk menjaga Che Adams yang mendapatkan umpan dari rekannya. Adams menerima umpan tersebut dengan dada dan pantulannya mengarah ke tangan kiri McTominay. Tak sampai di situ, bola kemudian tampak mengenai kembali tangan McTominay hingga 3 kali sentuhan. Che Adams yang menilai bahwa McTominay melakukan handsball melancarkan protes kepada wasit. Namun, wasit tetap melanjutkan pertandingan dan tidak memberikan penalti bagi Southampton. Adapun VAR juga tidak berperan dalam insiden tersebut. Jika melihat dalam aturan terbaru tentang handsball, hal tersebut ada dalam pasal 12 Law of the Game yang diliris oleh IFAB. Untuk keperluan penentuan pelanggaran handsball, itu adalah batas atas lengan sejajar dengan bagian bawah ketiak. Artinya, tidak setiap sentuhan tangan atau lengan pemain dengan bola merupakan sebuah handsball. Handsball dianggap pelanggaran jika seorang pemain sengaja menyentuh bola dengan tangan atau lengan. Misalnya, menggerakkan tangan ke arah bola, menyentuh bola dengan tangan atau lengan mereka ketika itu membuat tubuh mereka lebih besar secara tidak wajar. Seorang pemain dianggap telah membuat tubuhnya lebih besar secara tidak wajar ketika posisi tangan atau lengannya bukan merupakan gerakan tubuh pemain untuk situasi tertentu. Dengan menempatkan tangan atau lengannya pada posisi seperti itu, pemain mengambil risiko tangan atau lengannya terkena bola dan dihukum. Dan yang terakhir, sentuhan tangan dianggap pelanggaran jika pergerakan telah membantu untuk mencetak gol ke gawang lawan. Sementara itu, terkait penggunaan VAR dalam pertandingan, hal tersebut juga tertuang dalam Law of the Games yang dirilis oleh IFAB. Ada 4 situasi yang bisa memerlukan bantuan VAR. Situasi tersebut adalah gol atau tidak, penalti atau tidak penalti, kartu merah langsung, dan kesalahan memberikan kartu oleh wasit. Lebih lanjut, terdapat prinsip yang harus dipenuhi dalam penggunaan VAR dalam pertandingan. Ada 12 butir, yang salah satu butirnya mengatakan bahwa hanya wasit yang dapat menginisiasi review VAR dan ofisial pertandingan lainnya hanya dapat merekomendasikan ulasan kepada wasit. Di luar kontroversi handsball yang terjadi di laga MU versus Southampton, pertandingan akhirnya dimenangkan oleh MU dengan gol sematawayang yang dicetak oleh Bruno Fernandes. Di babak kedua, pelatih Erik ten Hag sempat memainkan Cristiano Ronaldo dan memberikan debut kepada pemain anyar mereka, Casemiro. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta di akhir babak kedua.